Tahapannya seperti itu. Tahapannya seperti itu. Jadi satu, penting produk, yang kedua kapasitas, kuantitas saya maksimalkan. Entah keluar apapun nggak masalah, nanti dijual juga lakukan itu. Yang ketiga, kita memikirkan kualitas. Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung kalau Anda memang bertujuan jadi peternak besar. Mumet oleh, tapi bingung aja. Pusing dengan bingung itu beda. Pusing itu memikirkan sesuatu itu untuk masa depan kita. Kalau bingung itu orang diam di tempat, hanya memikirkan sesuatu saja tapi tidak bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tahapan ya, tahapan dalam beternak perkutut ya. Anda yang memulai, yang baru memulai beternak perkutut, mungkin ini ada sedikit solusi buat Anda. Ini saya ceritakan, tidak harus Anda lakukan karena saya cerita pengalaman saya pribadi kan itu. Oke, langsung saja apa? Yang belum pernah like, subscribe, monggo di subscribe, di like ya, nyalakan lonceng supaya Anda terus dapat notifikasi pemberitahuan tentang video-video terbaru saya ya. Maaf masih ngantuk. Oke teman, langsung saja. Yang pertama apa? Beternak itu yang pertama, dasar orang beternak itu yang jelas satu, penting produk. Nah ini jadi kunci pokok dalam sebuah peternakan. Karena apa? Ketika kita ternak itu tidak produk-produk, maka akan timbul satu rasa jenuh ya. Ketika rasa jenuh itu datang karena nggak produk-produk, kita akan malas mengerjakan sesuatu yang tadinya mungkin sudah kita cintai ya. Ini akan bisa menghambat rasa itu juga. Makanya saya sering pesan kepada teman-teman yang beternak awal itu harusnya beli indukan, entah satu pasang, dua pasang, tiga pasang. Indukan crossing nggak masalah, indukan yang murah-murah nggak masalah. Yang penting untuk pembelajaran dalam perawatan piye, dalam semangatnya di kandang itu akan sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kita dalam beternak di kandang. Nah, di sini saya tekankan lagi, kenapa harus ternak yang biasa dulu. Satu, Anda akan minim resiko kematian ya. Anda akan tidak terlalu getun itu nyesel. Karena apa? Kutut yang kita beli bukan berkutut mahal. Tapi kalau kita langsung beli materi yang bagus, sedangkan kita belum begitu pawai, belum begitu pandai memelihara anak-anak berkutut, nanti anaknya mati, kita akan sedikit goncang pikirannya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kalau beli perkutut materi bagus langsung, ini riskan dengan ketipu ya, riskan dengan penipuan. Karena apa? Mau tidak mau suatu bisnis apapun itu banyak sekali mafianya. Nah di situ Anda kalau beli perkutut yang murah ketipu pun Anda nggak akan begitu menyesal karena harganya tidak terlalu mahal. Yang pertama itu. Yang kedua, Anda bisa mengambil pelajaran dari perkutut indukan yang Anda beli tadi untuk pembelajaran jantan dan betina. Nah, supaya Anda mahir di situ. Kalau Anda sudah mahir di jantan betinanya dari awal perkutut crossing tadi, Anda bisa untuk sangu, bisa untuk bekal Anda ketika Anda membeli perkutut yang kualitasnya bagus dengan membedakan jantan dan betinanya. Karena apa teman? Semua itu peternak manapun saya kira tidak ada yang jitu 100%, nggak ada. Dalam menebak jantan dan betina biasanya kita cuma pakai prediksi. Tetapi kalau ada peternak yang berani jamin dari kecil itu jantan, ya monggo. Tapi saya sendiri peternak 4 tahun ini pun saya cuma prediksi ya, saya prediksi saja kuatnya ke jantan atau ke betina. Itu yang saya lakukan ya. Jadi paham ya kenapa saya harus mengatakan ini, karena ini pengalaman pribadi saya. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mengambil hikmah dari apa yang saya lakukan dan memodifikasi sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kapasitas. Nah, jadi
Beternak itu yang penting kapasitas dulu. Loh, nanti ini berhubungan dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 apa? Kualitas. Jadi gini teman, kenapa saya menganjurkan kapasitas dulu itu? Ini kalau orang Anda mau ke peternak besar. Karena apa teman? Suatu peternakan itu tidak dipungkiri mental orang umum. Saya sendiri pun dulu juga mengalami. Saya awal peternak itu maunya materi-materi bagus semua, ya putih-putih, ya udah mas. Nah, ternyata dari mentor saya Mas Budi Haryanto itu tidak memperbolehkan. Saya dulu juga sedikit canggung. Saya dulu juga sedikit mau apa gitu, ternak apik kok nggak boleh kan, ternak yang bagus kok nggak boleh, ini kenapa gitu. Ternyata ada banyak hikmah di situ. Yang pertama, hikmahnya apa teman? Ketika kita memikirkan kuantitas ataupun kapasitas, ya kuantitas kita memperbanyak materi. Jadi kita harus kuantitasnya dimaksimalkan, kapasitasnya dimaksimalkan. Ini untuk apa teman? Satu, biar kita cepat beradaptasi dengan perkutut banyak, ya. Karena apa teman? Memelihara perkutut 10 sama 20 itu beda. Memelihara perkutut 20 dengan 50 itu beda. Perawatan perkutut 50 dengan 200 pasang itu beda, ya. Jadi semua itu ada step-stepnya. Nah, dari kecil itu belajar ke besar. Ini gunanya untuk apa teman? Ketika Anda punya materi bagus banyak, Anda tidak akan kaget, ya. Perawatannya karena ekstrim juga. Merawat 100 pasang dengan 200 pasang itu beda. 200 pasang dengan 500 pasang beda, ya. Jadi kapasitas dimaksimalkan dulu, itu yang pertama. Yang kedua apa teman? Ketika Anda mengunggulkan kapasitas dulu, memperbanyak peternak dulu, Anda mau tidak mau, ya, mau tidak mau akan dipaksa untuk bisa berjualan. Ini yang saya alami dalam peternakan saya, ya. Kapasitas saya besarkan. Apa Mas John dulu juga bingung jualan? Sama, ya. Nggak ada orang yang lahir itu langsung bisa jualan, nggak ada. Semua melalui proses, semua melalui jatuh bangun dan lain-lain, ya. Jadi teman-teman jangan menganggap saya seperti ini punya keahlian khusus. Saya pun dulu juga nggak bisa apa-apa, ternak ya nggak bisa, jualan apalagi. Dari kecil saya nggak pernah jualan gitu. Pernah jualan saja juga ikut orang. Jadi nggak punya mindset sendiri, jualan sendiri itu belum saya lakukan, ya. Jadi mau tidak mau kita akan dipaksa untuk bisa jualan. Nah, di sini mental Anda akan ditantang. Lanjut atau berhenti di situ. Karena biasanya di sini pusingnya minta ampun, ya. Pusingnya minta ampun, tidak pesawat. Anda akan Anda akan dipaksa untuk berpikir maksimal. Nah, di sini kapasitas kualitas Anda akan dibuktikan. Anda akan lanjut ternak ataupun tidak. Nah, loh, kalau langsung gimana Mas? Dari kita beternak sudah bisa beternak, nggak usah kapasitas dulu, tetapi langsung kualitas bagus. Bisa saja Anda lakukan. Monggo, tapi itu tidak saya lakukan loh ya. Ini cuma sebagai gambaran saja. Ketika dari Anda peternak kecil sudah mengembangkan bisa produksi di kandang Anda langsung melanjutkan ke kualitas. Di sini akan ada beberapa problem yang akan Anda alami. Yang pertama, Anda akan susah jadi peternak besar. Karena apa teman? Di otak, di mindset kita yang ada bagus, ya, yang ada bagus. Ketika tidak keluar bagus, kita akan nyesel. Nah, ini yang saya alami seperti itu. Memang kelihatannya kayak nggak mungkin, kayak apa, tapi ini bisa Anda buktikan sendiri. Tanya-tanya ke peternak yang dari bisa produk langsung beli materi bagus, itu perkembangannya bagaimana. Nah, Anda bisa cek di lapangan lah, ya. Anda bisa cek di lapangan, Anda buktikan bagaimana. Nah, jadi urutannya seperti itu. Kalau Anda mau meraih jadi peternak yang paling tidak punya 300 pasang lah, gitu. Karena kenapa? Karena saya sendiri itu sekarang cuma kurang lebih 250 pasang. Kalau kandangnya banyak. Karena banyak yang saya jualin. Kalau nggak saya jualin mungkin ada 400 sampai 500 pasang. Tapi tempatnya ya nggak ada kan itu. Jadi di sini saya menceritakan pengalaman pribadi saya dari mulai awal beternak.
tahapannya seperti itu. Tahapannya seperti itu. Jadi satu, penting produk, yang kedua kapasitas, kuantitas saya maksimalkan. Entah keluar apapun nggak masalah, nanti dijual juga lakukan itu. Yang ketiga, kita memikirkan kualitas. Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung kalau Anda memang bertujuan jadi peternak besar. Mumet oleh, tapi bingung ojo. Pusing dengan bingung itu beda. Pusing itu memikirkan sesuatu itu untuk masa depan kita. Kalau bingung itu orang diam di tempat, hanya memikirkan sesuatu saja tapi tidak bertindak. Nah, kalau orang pusing itu biasanya bertindak dan memikirkan ini untuk kedepannya bagaimana. Ya, jadi itu teman trik yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Salam Kutut Sopai Patut.